A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada seorang penjual minuman yang bernama Jamil As-Saki. Ia bekerja sebagai pelayan di istana kerajaan dan ia juga menjadi kesayangan sang raja. Hal itu pada akhirnya membuat ajudan sang raja menjadi iri. Sebelum jadi pelayan di istana, ia berkeliling pasar dengan botol-botol minuman yang terbuat dari tanah liat untuk ia jajakan. Jamil terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minuman yang juga menyukai lelucon. Ia banyak disukai orang karena pelayanan baik yang ia berikan, juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, raja di daerah itu telah mendengar kabar ketenaran Jamil As-Saki. Kemudian ia memerintahkan ajudannya untuk mengundang Jamil datang ke istana. Maka pergilah ajudan itu untuk mencari Jamil As-Saki di pasar. Setelah beberapa saat berkeliling pasar, akhirnya ajudan raja itu menemukan Jamil As-Saki. "Wahai tuan, raja kami mengundang engkau untuk datang ke istana," kata ajudan sang raja. "Baiklah," jawab Jamil. Sesampainya di istana, berkatalah raja kepada Jamil, "Mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi pekerjaan di pasar untukmu. Engkau akan bekerja di istanaku, memberi minuman untuk para tamuku. Setelah itu engkau duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku." "Dengan segala hormat, baiklah wahai raja," jawab Jamil. Setelah itu pulanglah Jamil dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan di istana. Keesokan harinya berangkatlah Jamil ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya dan juga botol kendi yang sudah dicuci bersih. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi para tamu dan memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu ia duduk di samping raja untuk menceritakan kisah hikayat leluconnya. Dan ternyata raja pun sangat terhibur. Pada akhirnya di sore hari, setelah menerima upah, maka ia pulang ke rumahnya untuk beristirahat dan menyiapkan energi agar dapat kembali bekerja di istana pada hari berikutnya. Begitulah keadaan Jamil untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari sang ajudan raja merasa sangat cemburu. Karena kedudukan Jamil yang begitu dekat dengan raja, mulailah sang ajudan berpikir buruk untuk menyingkirkan Jamil dari kerajaan. Dan di suatu hari ketika Jamil telah menjalankan tugasnya sebagai pelayan di istana, pulanglah ia ke rumah dan ternyata ada ajudan yang mengikutinya. Di tengah perjalanan kemudian ajudan itu berkata, "Wahai Jamil, ketahuilah bahwa raja mengeluhkan tentang bau mulutmu." Mendengar itu maka Jamil pun terkejut dan bertanya kepadanya, "Apa yang harus saya lakukan agar tidak menyakiti raja dengan bau mulut saya?" Sang ajudan berkata, "Engkau harus mengenakan masker atau penutup mulut ketika engkau datang ke istana." "Baiklah, akan aku lakukan besok," jawab Jamil. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Jamil ke istana dengan memakai masker dan membawa botol kendi minuman sebagaimana kebiasaannya. Sesampainya di istana maka terkejutlah raja melihat penampilan baru Jamil As-Saki itu. Namun sang raja tidak menanyakannya. Sejak hari itu Jamil melanjutkan pekerjaannya dengan selalu memakai masker penutup mulutnya. Raja pun penasaran dengan sikap Jamil As-Saki yang selalu memakai penutup mulut setiap bekerja, hingga suatu hari sang raja bertanya kepada ajudannya tentang alasan Jamil yang selalu mengenakan masker saat bekerja. Ajudan itu pun menjawab, "Maaf tuan, saya takut jika saya memberitahu tuan maka tuan akan memotong kepala saya." Raja berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, maka engkau aman." Kemudian berkatalah ajudan itu, "Jamil As-Saki telah mengeluh tentang bau mulut Anda, wahai tuan." Mendengar jawaban ajudan itu, raja pun sangat kecewa dan murka kepada Jamil As-Saki. Kemudian sang raja pergi menemui istrinya dan memberitahunya berita itu. Mendengar berita itu, sang istri berkata, "Siapa yang mengatakan kejelekan itu kepadamu, maka ia berhak menerima hukuman, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang memandang baik dirinya dengan menjelekkan dirimu." Raja menjawab,
sungguh pendapat yang bagus. Keesokan harinya, sang raja memanggil Algojo dan berkata, "Jika engkau lihat seseorang yang keluar dari pintu istana dengan membawa baket mawar, maka penggalah kepalanya." Sang raja ini bermaksud untuk membunuh Jamil As-Saki dengan memerintahkan Algojo. Sebagaimana rutinitasnya, Jamil As-Saki pergi pada pagi hari bekerja sebagai pelayan istana, membagikan minuman untuk para tamu istana. Ketika tiba waktu pulang, Jamil As-Saki menerima upah dari raja, namun tidak seperti biasanya. Pada hari itu raja memberikan hadiah berupa baket dengan bunga mawar di dalamnya. Mendapat hadiah itu, Jamil As-Saki sangat senang. Ia pun berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ketika ia keluar dari ruangan raja, ditemuinya ajudan yang keheranan melihat Jamil begitu bahagia. Maka ajudan itu bertanya, "Siapa yang memberimu baket mawar itu?" Jamil pun menjawab, "Raja yang memberiku." Maka sambil merebut baket itu, sang ajudan berkata, "Berikan baket mawar itu kepadaku, karena diriku lebih berhak mendapatkannya daripada dirimu." Maka dengan berat hati, Jamil berikan baket itu, lalu kemudian ia pulang. Ketika ajudan itu keluar pintu istana dengan membawa baket bunga, dilihatlah oleh Algojo dan segera Algojo itu memenggal kepalanya. Setelah kejadian itu pada hari berikutnya, seperti biasa Jamil As-Saki pergi ke istana dengan masker dan kendi yang ia bawa. Raja pun terkejut menyaksikan kehadiran Jamil, yang ia kira sudah mati dipenggal oleh Algojo. Maka raja memanggil Jamil dan berkata, "Ceritakan kepadaku tentang masker penutup mulut yang engkau kenakan." Jamil menjawab, "Dengan hormat wahai tuan, bahwasanya ajudanmu telah menyampaikan kepadaku bahwa engkau mengeluh perihal bau mulutku yang tidak sedap. Kemudian ia menyuruhku untuk memakai masker agar tuan tidak merasa risih dengan bau mulutku." Raja kemudian kebingungan dengan pengakuan Jamil As-Saki yang berbeda dengan apa yang diceritakan ajudannya. Dan akhirnya raja pun sangat murka kepada ajudannya karena kebohongan yang dibuat-buat. Kemudian sang raja kembali bertanya kepada Jamil As-Saki, "Lalu bagaimana dengan baket mawar yang kuberikan padamu kemarin?" Jamil As-Saki kembali menjawab, "Baket itu telah diambil ajudanmu karena ia berkata bahwa dirinya lebih berhak daripadaku." Maka raja pun tersenyum sambil berkata, "Sungguh, ia benar-benar lebih berhak mendapatkannya daripada dirimu." Mendengar pernyataan itu, Jamil As-Saki bingung. Kalau memang ajudan itu lebih berhak mendapatkannya, lalu kenapa sang raja memberikan kepadanya? Kemudian raja menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Dari pertama ia menanyakan kepada ajudannya tentang alasan Jamil selalu menutup mulutnya. Kemudian ia bercerita kepada istrinya, dan sang istri menyuruh untuk menghukumnya. Terus raja menyuruh Algojo untuk memenggal kepala siapa saja yang keluar dari istana dengan membawa baket mawar. Dan pada akhirnya ajudan sang biang kerok itu sendiri yang terpenggal kepalanya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari kisah ini ialah niat baik dan iri dengki tidak akan pernah bisa menyatu selamanya. Ketika seorang telah baik dari dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cahayanya dari arah yang tak terduga. Orang-orang akan menyukainya dan segala permintaan akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Orang yang tulus adalah orang yang mengharapkan kebaikan untuk semua tanpa berharap imbalan. Kebahagiaan orang lain tidak akan terambil dari kebahagiaan kita, dan kekayaan mereka tidak akan mengurangi rezeki kita. Karena yang maha memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, bukanlah manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mau mengambil hikmah di dalamnya. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.